Hari 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 lintas hari dari hari ke hari, sebuah arti tentang demonstrasi hari ini gitu ya, tentang Badan Eksekutif Mahasiswa University of Indonesia gitu maksudnya, UI. Saya bertanya tentang setelah mereka melakukan demo tapi representatif mereka sedikit membahayakan posisi relatif sebagai mahasiswa, sebab tugas mahasiswa seharusnya kan masih kayak representatif tentang indexing. Sedangkan dunia indeks mahasiswa BEM UI itu belum ada. Jadi saat mereka demonstrasi mereka tidak menjurnal berdasarkan agresinium siologi di mana mereka mau bercerita tentang jurnal. Kalaupun mereka memanfaatkan jurnal dari warta lokal itu tidak sah sebenarnya demonstrasi itu, sebab undang-undang ciptakernya udah disahkan dan demonstrasinya hanyalah tentang jurnal apa, mereka tidak bisa terikat pertanyaan akhirnya. Intinya mahasiswa membawa compound dari pertanyaan apa, mereka tidak ada bahan bakunya. Akhirnya sesuatu yang sia-sia sih demonstrasi hari ini. Kayak kita sebagai masyarakat atau rakyat sini psikologi sebenarnya merasa dirugikan juga oleh mahasiswa BEM UI sebab mereka tidak menjurnal atau mengindeks di mana kapasitas jurnal keamanan dan jurnal kesehatan masyarakat terganggu sebab demonstrasi hari ini. Menolak pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, BEM UI menilai pemerintah dan DPR mengkhianati kepercayaan rakyat. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menolak pengesahan Perpu Ciptaker menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. BEM UI menyebut pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang adalah tindakan inkonstitusional. BEM UI protes substansi Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai tidak mewakili suara masyarakat dan merampas hak pekerja. Dengan memaksanya dan hal-hal yang sudah dijabarkan oleh konstitusi tersebut ditabrak dengan seenaknya oleh Presiden Joko Widodo dengan menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Kami nilai beliau punya intensi dan itikat buruk untuk sengaja mengkhianati dan melanggar konstitusi. Ini apalagi diperkuat dengan banyak sekali pakar hukum, profesor hukum, ahli hukum yang ada di dalam pemerintahan Joko Widodo yang tidak mungkin tidak tahu bahwa Perpu Cipta Kerja terbitan Presiden itu melanggar konstitusi. Yang lebih membuat kami marah lagi adalah Perpu Cipta Kerja yang sudah jelas-jelas inkonstitusional tersebut malah disahkan oleh DPR, Dewan yang seharusnya mewakili suara kami, dari mana unsur korupsinya dan lain sebagainya gitu loh. Saya rasa anggota Dewan Perwakilan Rakyat sekarang lebih paham daripada saya, bisa melihat betul Perpu Cipta Kerja ini dampak negatifnya dari mana gitu loh. Korup itu kan tidak harus berupa tindakan korupsi yang diatur dalam undang-undang korupsi. Tindakan yang korup, tindakan yang destruktif, tindakan yang merusak, tindakan yang menghancurkan, itu pun termasuk tindakan-tindakan korup gitu loh. Saya ingin mengingatkan betul seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat tadi gitu loh, bahwa konten yang kami buat, hal-hal yang kami publikasi ada bentuk kritik yang keras yang harus dimaknai sangat jauh. DPR RI mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja pada sidang paripurna Selasa 21 Maret lalu. Apakah rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Mayoritas fraksi setuju dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, hanya fraksi Partai Demokrat dan fraksi PKS yang menolak. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja saat paripurna sempat diwarnai interupsi dan aksi walkout fraksi Demokrat dan PKS. Pengambilan keputusan terhadap Perpu Ciptaker menjadi Undang-Undang Cipta Kerja dihadiri Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sebagai perwakilan pemerintah. Erlangga mengklaim Undang-Undang Cipta Kerja bisa menggenjot investasi demi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menyebut Undang-Undang Ciptaker sebagai langkah mitigasi di tengah situasi ekonomi dunia yang tak menentu dan ancaman resesi. Puan yakin Indonesia siap menghadapi tantangan global lewat Undang-Undang Ciptaker. Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah agar bisa memitigasi secara maksimal
situasi ekonomi nasional yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi global. Jadi harapannya bahwa dengan undang-undang ini Indonesia akan siap untuk menstabilkan dan tentu saja meningkatkan ekonomi yang ada di Indonesia dengan undang-undang Cipta Kerja yang sudah disahkan. Perpu Cipta Kerja tetap disahkan menjadi undang-undang meski banjir penolakan, mulai dari buruh hingga mahasiswa. Menolak pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, BEM UI menilai pemerintah dan DPR mengkhianati kepercayaan rakyat. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menolak pengesahan Perpu Ciptaker menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. BEM UI menyebut pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang adalah tindakan inkonstitusional. BEM UI protes substansi Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai tidak mewakili suara masyarakat dan merampas hak pekerja. Kepentingan memaksanya dan hal-hal yang sudah dijabarkan oleh konstitusi tersebut ditabrak dengan seenaknya oleh Presiden Joko Widodo dengan menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Kami nilai beliau punya intensi dan itikat buruk untuk sengaja mengkhianati dan melanggar konstitusi. Ini apalagi diperkuat dengan banyak sekali pakar hukum, profesor hukum, ahli hukum yang ada di dalam pemerintahan Joko Widodo yang tidak mungkin tidak tahu bahwa Perpu Cipta Kerja terbitan Presiden itu melanggar konstitusi. Yang lebih membuat kami marah lagi adalah Perpu Cipta Kerja yang sudah jelas-jelas inkonstitusional tersebut malah disahkan oleh DPR, Dewan yang seharusnya mewakili suara kami, dari mana unsur korupsinya dan lain sebagainya gitu loh. Saya rasa anggota Dewan Perwakilan Rakyat sekarang lebih paham daripada saya, bisa melihat betul Perpu Cipta Kerja ini dampak negatifnya dari mana gitu loh. Korup itu kan tidak harus berupa tindakan korupsi yang diatur dalam undang-undang korupsi. Tindakan yang korup, tindakan yang destruktif, tindakan yang merusak, tindakan yang menghancurkan, itu pun termasuk tindakan-tindakan korup gitu loh. Saya ingin mengingatkan betul seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat tadi gitu loh, bahwa konten yang kami buat, hal-hal yang kami publikasi adalah bentuk kritik yang keras yang harus dimaknai sangat jauh. DPR RI mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja pada sidang paripurna Selasa 21 Maret lalu. Apakah rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Mayoritas fraksi setuju dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, hanya fraksi Partai Demokrat dan fraksi PKS yang menolak. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja saat paripurna sempat diwarnai interupsi dan aksi walkout fraksi Demokrat dan PKS. Pengambilan keputusan terhadap Perpu Ciptaker menjadi Undang-Undang Cipta Kerja dihadiri Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sebagai perwakilan pemerintah. Erlangga mengklaim Undang-Undang Cipta Kerja bisa menggenjot investasi demi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menyebut Undang-Undang Ciptaker sebagai langkah mitigasi di tengah situasi ekonomi dunia yang tak menentu dan ancaman resesi. Puan yakin Indonesia siap menghadapi tantangan global lewat Undang-Undang Ciptaker. Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah agar bisa memitigasi secara maksimal situasi ekonomi nasional yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi global. Jadi harapannya bahwa dengan undang-undang ini Indonesia akan siap untuk menstabilkan dan tentu saja meningkatkan ekonomi yang ada di Indonesia dengan undang-undang Cipta Kerja yang sudah disahkan. Perpu Cipta Kerja tetap disahkan menjadi undang-undang meski banjir penolakan, mulai dari buruh hingga mahasiswa. This today after riot of the college representative of a college representative of their rebel riot about indexing, but I'm searching. Jadi saya mencari representatif arti mahasiswa demonstrasi hari ini. Padahal mereka Universitas Indonesia. Diketahui dalam BEM, pengulangan kalimat BEM atau BEM UI blok ya, tidak ada mereka memiliki jurnal, dunia jurnal yang bisa dipahami ataupun sebenarnya menjadi pertanyaan saya,
Kalau mereka mahasiswa seharusnya mereka udah di etiket memahami jurnal sehingga waktu melakukan demonstrasi agresinium atau agresi mereka melakukan peranan demonstrasinya adalah sesuatu yang bisa telah ada fakta jurnalnya. Mereka tidak memegang fakta jurnal tapi berdasarkan argumen memang mencoba mengkondisikan tapi tidak aman di sisi jurnal keamanan dan jurnal kesehatan masyarakat. Sebab pertanyaan, mereka seharusnya punya situs ya. Kalaupun situs itu kayak hasil akhirnya tapi mereka tidak melakukan indeks. Indeks itu adalah perbendaharaan kosakata energi yang akhirnya sebenarnya bisa menjadi senjata. Tapi mereka tidak melakukan itu sebab neglected pada sebuah persepsi dunia yuridiktif. Jadi sebenarnya mereka membahayakan diri mereka sendiri saat melakukan tindakan representatif. Kayak ini kan kayak artikel donasi report. Ada BMUI tapi harusnya mereka berdiri berdasarkan pengaturan hal yang blog full post. Ini kayak kok kosong gitu ya. Oke. Kalau kita cari UU Cipta, mereka belum siap untuk berdemonstrasi sebenarnya karena dunia jurnalistiknya not founding. Jadi sebenarnya mereka harus bikin blog dulu ya untuk memahami masyarakat butuh sisi. Kalau demonstrasi di bawah oleh mahasiswa itu dalam naungan aman. Jurnalistik mereka harus mengindeks. Saya saja yang seorang komikus mengindeks. Saya membuat indeks. Untuk komik saya mengindeks. Anda bisa ngecek di republiksiniumblogspot.com. Saya mengindeks dunia wahana beda, tidak ada hubungannya sama politik. Tapi saya mempelajari caranya. Maksudnya itu mengapa ada arsipnya. Bahkan untuk glosarium, kalian mahasiswa harusnya membuat pertanyaan itu. Glosarium itu hal penting yang kalau diindeks, kalau Anda datang ke situs ini, Anda bisa paham apa artinya dunia jurnalistik. Dan cipta kerja juga kalian bisa ciptakan lapangan kerja untuk masyarakat sebagai mahasiswa. Kalau ngerti indexing, dibutuhkan sebuah indeks jurnal, apalagi dunia blogging atau YouTube, pengesahan untuk lapangan kerja udah bisa untuk representatif masing-masing masyarakat. Tapi kalau blogging belum, jadi intinya bisa sebenarnya. Kalian memperdayakan fungsi knowledge-nya. Intinya harap dikutip. Masing-masing mahasiswa harus paham dunia udah bukan zaman purbakala lagi, dimana hanya ketuanya dalam sebuah situs purbakala gua ya kalau emang pasukan. Oke. Dalam situs purbakala kalau mengerti dunia antropologi, menjurnal itu zaman purbakala sudah ada kalau di Perancis. Dalam memahami bentuk pergerakan mahasiswa dalam demonstrasi, sebaiknya kalian blogging dan menyimpan jurnal siapa mahasiswa. Kalaupun belum diindeks di Google, artinya kalian memang baru bergerak tapi belum pernah menjurnal indeks. Kriteria mengartikan indeks di mana salahnya indeks di mana pemerintah mensahkan UU Ciptaker. Intinya tentang omnibus yang terkait dan masih banyak relevan relatif absolut tentang jurnal keamanan masyarakat atau jurnal, sebenarnya bukan jurnal keamanan masyarakat tapi jurnal keamanan dan jurnal kesehatan, di mana masyarakat wawasannya dalam literatur mahasiswa harus predikat dalam status memiliki setidaknya mahasiswa patungan. Emang tidak ada bakal yang menyediakan. Saya juga tidak ada yang menyediakan bagaimana menjadi seorang komikus dalam memiliki indexing dunia wahana yang setiap saya berkomentar adalah aman. Maksudnya indeksnya ada, press release-nya setidaknya. Press release mungkin bisa dibuat dalam seperti YouTube, tapi waktu pun thesaurus dalam setelah dictionary kamus itu bercerita apa, kalian akhirnya hanya mencacatkan lintasan waktu sejarah. Jadi itu hati-hati
Makanya discompound atau compound, telah memetakan dengan baik atau membawa ideal hal yang sehat untuk masyarakat. Mempersembahkannya sebaiknya hal yang pintar dan sehat untuk masyarakat. Tahu ini dunia kalian sehat. Bahkan setelah di generasi bangsa ini harus dijaga. Jadi intinya tentang regenerate, compound or discompound itu jadi permasalahan buat kalian kan, tentang indeks jurnal. Glosariumnya apa gitu maksudnya. Harusnya thesaurusnya ditulis banyak dulu. Jadi kalau dipelajari waktu demonstrasi juga masih asik buat masyarakat belajar. Intinya jangan menggurui mereka yang udah mengindeks pada aturan compound yang sudah dipetakan bangunannya. Untuk demonstrasi para masyarakat juga lintas memahami pertanyaan apa itu dunia journaling dalam saat demonstrasi. Karena kalau stasiun TV tidak mau terkait siapa masyarakat, mereka hanya representatif setelah bisnisnya, yaitu agenda mereka sendiri, nggak ada hubungannya sama pembentukan Persero atau PT yang baru. Kalau kayak mahasiswa kan keluar bisa menciptakan cipta lokalnya mereka sendiri. Ya kira-kira kayak representatif kalian yang hebat siapa itu intinya. Kayak humor pagi ini terlalu terang. Udahlah nggak penting.